Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku pemirsa Kisra yang berbahagia, pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berupa kesehatan, kesempatan, iman, Islam, ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada acara Kisra sore hari ini, saya ingin mengawali renungan kita dengan mengingatkan kepada salah satu kisah kehidupan kita yang masih ada di masyarakat kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, orang kampung yang hidup bersahaja. Pada suatu sore, sang kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya yang telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, tetapi buah pepaya itu sudah menguning dan siap untuk dipetik, dipanen. Ia berencana memetik pada sore hari besoknya. Namun tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepaya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih hingga akhirnya istrinya menanyakan, "Masa hanya karena sebuah pepaya saja, Kek, kamu kok murung, kok sedih?" Ujar sang istri. Sang kakek, "Bukan kok bersedih," jawabnya. "Bukan itu yang aku sedihkan. Aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil buah pepaya yang harus ngambil di tengah kegelapan malam, sampai belum memanjat pohonnya yang susah payah untuk dipetiknya. Dari itu, Bune," kata sang kakek, "saya akan meminjam tangga milik tetangga di sebelah dan akan saya taruh di bawah pohon pepaya. Gunanya untuk apa? Biar si pencuri itu bisa mengambil dengan mudah." Akhirnya dengan harapan hari atau malam berikutnya si pencuri itu bisa datang dan tidak kesulitan untuk memetiknya. Namun pada saat pagi tiba besoknya, sang kakek mendapati buah pepaya itu masih utuh, masih tinggal 1. Kemudian tangganya juga tidak bergeser. Ia mencoba bersabar dan berharap dari kasus tadi, dan harapannya malam berikutnya si pencuri itu muncul lagi. Namun di pagi hari berikutnya tetap saja buahnya tetap utuh dan tangganya tidak bergeser. Singkat cerita, pada sore harinya si kakek ini kedatangan tamu. Tamu itu membawa 2 buah pepaya besar yang ditaruh dalam tas di tangannya. Ia belum pernah mengenal tamu itu. Akhirnya si tamu itu masuk rumah dan kakek menjamunya. Dalam pertemuannya tadi sudah lama panjang lebar yang dibicarakan, tapi dalam benak si pencuri itu, si pemuda tadi itu mau menyampaikan curhatannya itu antara malu, takut itu bercampur. Akhirnya
Pada saat mau pamitan, si pemuda itu baru menyampaikan permohonan maaf. Kek, saya sebenarnya yang mengambil buah pepaya tempo hari, tetapi saya juga tahu dan saya berencana akan kembali lagi untuk mengambil buah pepaya satunya. Tetapi setelah malam kedua, saya mendapati ada tangga di bawah pohon. Saya jadi tersadarkan bahwa saya adalah melakukan hal ini adalah sesuatu yang kurang terpuji, karena saya ini mencuri. Akhirnya saya sadar dan saya urungkan niat saya yang kedua, dan akhirnya saya memutuskan untuk bertamu ke rumah kakek dan saya minta maaf, dan ini sebagai gantinya saya bawakan 2 buah pohon pepaya yang besar. Nah, singkat ceritanya adalah hikmah dari kisah di atas adalah cermin dari sikap tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Maka dari itu, mampukah kita dalam bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas dan mencari sisi baiknya serta melupakan nilai negatif dan melupakan sakitnya dari sebuah peristiwa musibah itu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan aku akan memberikan kepada kamu sebuah cobaan dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sebarkanlah kabar berita ini kepada orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial bermasyarakat, ujian selalu ada. Jadi ada suka, ada duka. Musibah itu selalu mengintai kita. Tetapi bagaimana cara mensikapi kita? Tidak ada cara yang baik, tidak ada cara yang lebih baik daripada ajaran Islam. Karena ajaran Islam, ketika kita mendapatkan satu musibah, kita harus ikhlas, kita harus sabar, dan harus memandang dengan kacamata positif. Maka dari itu, Allah pasti akan mengganti semua barang atau semua sesuatu yang lepas dari kita. Allah juga berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dan sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan melinjani janji. Allah tidak akan mengingkari janjinya untuk menggantikan semua barang yang hilang kepada makhluknya yang ikhlas dan sabar. Maka dari itu, dari kisah inspiratif di atas, ini pas yaitu pada bulan Ramadan. Marilah anak-anakku, pemirsa Kisra yang ada di rumah, ini saatnya, momen yang terbaik pada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pelipat gandaan, penuh dengan maghfirah. Maka dari itu, marilah momen yang terbaik ini semoga memberikan inspirasi kepada kita selaku umat muslim yang ikhlas, yang sabar, dan selalu memandang kasus-kasus yang ada di masyarakat kita dengan nilai positif. Mudah-mudahan cerita singkat ini akan memberikan iktibar pelajaran kepada kita semua dan memberikan manfaat di din wa dunya wal akhirah.
Assalamualaikum warahmatullahi